Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dari kita menggunakan kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Kita akan masuk pembahasan tentang al-kalimatu wa aqsamuha, kata dan macam-macamnya. Al-kalimatu wa aqsamuha, kata dan macam-macamnya atau macam-macam kalimat. Ibnu Hisham mengatakan al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimah adalah qaul mufrad. Bada al-musannifu rahimahullahu bi ta'rifil kalimah. Penulis di sini memulai dengan pembahasan kata. Li'annaha maudu'u hadzal ilmi, karena al-kalimah ataupun kata ini merupakan tema pembahasan ilmu ini, yaitu ilmu nahwu. Wali'annal kalimata juz'ul kalami, dan karena kalimah ataupun kata ini merupakan satu bagian dari kalimat sempurna. Wal juz'u muqaddamun alal kulli, dan pembahasan tentang juz'u, tentang cabang, tentang bagian, ini dikedepankan daripada pembahasan tentang satu bagian keseluruhan. Wal qaulu, dan qaul adalah al-lafdhu, lafad, ad-dalu yang menunjukkan ala maknan, atas makna, atas sebuah makna, atas sebuah informasi, mufidin, baik informasinya atau maknanya ini adalah mufid, ya, berfaedah. Berfaedah di sini maksudnya adalah memberikan informasi yang sempurna kepada pendengar. Au ghairi mufidin, atau ghair mufid, tidak berfaedah, tidak memberikan informasi yang sempurna kepada pendengar. Di sini definisi dari qaul adalah lafad. Lafad itu adalah segala sesuatu yang diucapkan. Lafad yang menunjukkan makna dibaca ala ma'nan. Ala ma'nan. Nah, di sini ma'nan, ya, maknan di sini isim maksur. Isim maksur. Dan ingat, isim maksur apabila kita hilangkan alif lamnya maka kita tanwin ma'nan. Dan isim maksur di sini dia ketika majrur maka dia dengan tanda kasrah muqaddarah, maka kita baca ala ma'nan. Kemudian dibaca mufidin. Mufidin di sini dia sebagai na'at dari kata ma'nan, maka dia majrur sebagai na'at dari kata ma'nan. Kemudian au ghairi mufidin dibaca ghairi, majrur karena dia diatofkan ke kata mufid. Au ghairi mufidin, ghairi atof ke kata mufid. Maka qaul adalah lafaz yang menunjukkan atas sebuah makna yang berfaedah ataupun yang tidak berfaedah. Mufradan kana am murakkaban, baik dia berbentuk mufrad, satuan kata, am murakkaban, atau berbentuk susunan kata. Contohnya adalah yang berbentuk satuan kata, contohnya adalah Khalidun, Khalid. Kemudian yang berbentuk murakkab ataupun tarkib atau susunan kata, contohnya adalah kharaja al-gulamu, anak laki-laki itu keluar. Kemudian contoh yang berupa tarkib, susunan kata namun ghair mufid, tidak menimbulkan informasi yang sempurna, contohnya adalah in kharaja, jika dia keluar. Maka definisi qaul adalah yang pertama dia lafaz, segala sesuatu yang diucapkan. Kemudian menunjukkan atas makna. Menunjukkan atas makna. Kemudian makna yang ditimbulkan itu boleh jadi menimbulkan informasi yang sempurna ataupun tidak menimbulkan informasi yang sempurna. Kemudian qaulnya ini bisa mufrad, bisa satuan kata, bisa susunan kata. Maka definisi qaul itu lebih luas daripada definisi al-kalimah ataupun definisi dari jumlah mufidah.
Karena qaul ini mencakup kalimah, juga mencakup jumlah mufidah. Maka oleh Ibnu Hisham dibatasi yang namanya kalimat itu adalah qaul, tapi qaul yang mufrad, qaul yang berupa satuan kata. Wa kharaja bi qaulihi mufradun al-jumlatu. Maka dengan batasan ataupun definisi yang diberikan oleh Ibnu Hisham untuk kalimat dengan dia katakan mufradun al-kalimah itu adalah qaul mufrad. Qaul namun mufrad berupa satuan kata. Maka kharaja al-jumlatu tidak termasuk dalam kategori ini al-jumlah, kalimat sempurna. Di annaha wa in kanat qaulan, karena al-jumlah meskipun dia termasuk dalam kategori qaul, illa akan tetapi annaha minal murakkabi, dia termasuk qaul yang berupa murakkab, yang berupa tarkib, berupa susunan kata. Walaysat minal mufradi, dan dia tidak termasuk qaul yang berupa mufrad, berupa satuan kata. Bal kalimatu, maka al-kalimah ataupun kata lafzatun wahidatun, merupakan satu lafaz tadulu yang menunjukkan ala maknan mufradin, menunjukkan atas sebuah makna mufradin yang tunggal. Contohnya adalah kata babun, pintu, kitabun, kitab. Maka dia adalah satuan kata dan menunjukkan atas makna tertentu yang tunggal. Waqad tusta'malu ahyanan bimaknal kalamil mufidi. Namun kadang-kadang istilah al-kalimah itu digunakan dengan makna al-kalam al-mufid, kalimat sempurna. Contohnya adalah dalam kalimat alqaitu fil masjidi kalimatan. Alqaitu fil masjid, saya sampaikan di masjid itu kalimatan. Ya, satu kalimat. Maka ini maksud dengan kalimatan di sini bukan satu kata, tapi satu kalimat. Contoh yang lain adalah di firman Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kata-kata, itu hanyalah kalimat yang dia katakan. Ini merupakan isyaratun, isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan penghuni neraka, yang penghuni neraka mengatakan Rabbi irji'uni, wahai Rabbku irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kalla innaha kalimatun, sesungguhnya itu hanyalah kalimah. Kalimah di sini bukan artinya kata, namun artinya adalah kalimat. Contoh yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatut thayyibatus shadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari sisi nahwu ataupun dari sudut pandang nahwu atau dari istilah nahwu, maka al-kalimah artinya adalah kata. Namun kalau dari definisi lughah secara umum, yang namanya al-kalimah itu maknanya bisa luas, bisa artinya adalah kata, bisa juga artinya adalah kalimat sempurna, tergantung konteks pembicaraan. Namun karena di sini yang kita bahas adalah dari sudut pandang nahwu, maka dari sudut pandang nahwu kalimat itu adalah qaul mufrad, bukan jumlah. Kemudian kita bicarakan tentang macam-macam al-kalimah. Qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan wahya ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalimah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf, yaitu huruf ma'ani. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, lamma arrafa al-kalimata, ketika beliau, yaitu Ibnu Hisham arrafa, telah mendefinisikan al-kalimah, dzakara anwa'aha, maka kemudian beliau sebutkan jenis-jenis kalimah. Wa annaha salasatun, dan jenis-jenis kalimah itu ada 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, kemudian yang ketiga adalah huruf. Wa dalilu ala hisari anwa'iha fi hadhihi salasati, dan dalil pembatasan jenis isim menjadi 3
adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-istiqra'u li kalamil arabi, ya, penelusuran ataupun penelitian pada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang Arab. Ya, penelitian dalam bahasa Arab. Maka dijumpai dari penelusuran dan penelitian bahwasanya yang namanya kata itu tidak terlepas dari 3 jenis. Yang pertama adalah kata benda, isim. Yang kedua adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah huruf ma'ani. Sanian, yang kedua adalah al-hasru, pembatasan. Fa'inal kalimata, karena al-kalimah yang namanya kata, imma antadula ala ma'nan fi nafsiha atau fi ghairiha. Karena dalam bahasa Arab, yang namanya kata ini boleh jadi dia menunjukkan atas makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Ya, dengan dirinya sendiri dia sudah bisa menunjukkan atas makna tertentu. Dan yang termasuk dalam kategori ini adalah isim dan fi'il. Maka dengan adanya satu isim ataupun satu fi'il ini sudah bisa kita pastikan, oh maknanya ini, maknanya itu. Au fi ghairiha. Atau ada pula kata yang dia menunjukkan makna tapi fi ghairiha, pada selainnya. Maksudnya adalah dia baru bisa menunjukkan makna tertentu yang bisa kita pahami kalau dia ditemani oleh kata yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah huruf, yaitu huruf ma'ani. Fa in dalat ala ma'nan fi nafsiha, maka apabila kata tersebut termasuk kata yang menunjukkan atas makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri, fa imma an tus'ira bi hay'atiha bi ahadil azminati tsalatsati wa hiya al-fi'lu kaqama. Maka boleh jadi, ya, maka untuk yang kata menunjukkan makna pada dirinya sendiri pun terdiri dari 2 macam. Yang pertama, fa imma antus irabi hayatiha bi ahadi al-azminati tsalatsa wa hiya al-fi'lu. Apabila kata tersebut, ya, tus'ir, ya, memberitahukan ataupun menginfokan atau menunjukkan bi hayatiha, dengan bentuknya. Maksud hay'ah di sini adalah bentuk perubahan, tasrif, sebagaimana nanti yang kita baca di footnote. Atau kita baca saja di footnote. Apa yang dimaksud dengan hay'ah di sini? Al-muradu bil hay'ah, yang dimaksud dengan hay'ah di sini adalah al-halatu at-tasrifiyatu. Nah, keadaan berkaitan tentang tasrif, perubahan kata. Contohnya adalah kata qoma lil madhi, untuk menunjukkan waktu lampau. Kemudian kata yaqumu lil hadiri wal mustaqbali, untuk menunjukkan waktu sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian kata qum, berdirilah, lil mustaqbali, untuk menunjukkan waktu yang akan datang. Kemudian di footnote seterusnya di halaman berikutnya, masih footnote dengan poin yang sama. Amma nahwu amsi al-ana, adapun semisal kata amsi kemudian kata al-ana, fahada yadullu ala zamani bidzatihi, maka kata-kata ini menunjukkan atas waktu bidzatihi, dengan dirinya sendiri, la bihayatihi, bukan dilihat dari perubahan bentuknya. Falaisa bifi'lin, maka kata yang seperti ini bukanlah fi'il. Ya, maka fi'il adalah sebuah kata yang dia menunjukkan makna atas dirinya sendiri, kemudian dia berubah, dan perubahannya ini menunjukkan waktu terjadinya perbuatan tersebut. Maka dia menunjukkan waktu tertentu, madhi, hadir, ataupun mustaqbal, itu adalah dilihat dari perubahannya, perubahan bentuknya, maka itu adalah fi'il. Sehingga apabila ada kata-kata yang dia menunjukkan atas waktu, namun menunjukkan atas waktunya bukan gara-gara perubahan yang terjadi pada kata tersebut, serif yang terjadi, dia tidak termasuk dalam kategori fi'il meskipun dia menunjukkan atas waktu. Apabila dia menunjukkan atau menunjukkan atau menginfokan bihayatiha, dengan perubahannya,
Bi ahadil azmina ats-tsalatsa, dia menunjukkan 3 macam keterangan waktu. Wahya al-fi'lu, maka kata tersebut dinamakan fi'il. Kaqama, contohnya adalah kata qoma, berdiri. Sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh pensyarah di footnote. Nah, qoma ini untuk fi'il madinya, kemudian ditasrif, diubah jadi fi'il mudhari, yaqumu, kemudian ditasrif jadi fi'il amr qum. Maka dengan perubahan itu menunjukkan perubahan waktu. Perubahan bentuknya menunjukkan perubahan waktu. Maka itu adalah fi'il. Aw la tus'ira bi zamanin. Kita baca la tus'ira, dibaca tus'ira mansub. Karena dia masih ataf ke kata tus'ira di kalimat sebelumnya, yaitu ataf dari kata tus'ira pada fa imma an tus'ira bi hayatiha. Maka di sini kita baca au la tus'ira bi zamanin. Atau la tus'ira bi zamanin. Nah, dia tidak menunjukkan waktu. Nah, dia menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, namun tidak menunjukkan perubahan waktu. Fahiyal ismu, maka yang seperti ini adalah isim. Contohnya adalah asimun, asim. Au la tadullu ala maknan. Kemudian jenis kata yang kedua, kalau tadi ya dulu ala maknan fi nafsiha, sekarang jenis yang kedua adalah la tadullu ala maknan fi nafsiha. Au la tadullu ala maknan, atau kata itu boleh jadi tidak menunjukkan atas sebuah makna, itu sebuah makna yang spesifik yang bisa kita pahami dari semata-mata kata tersebut. Dia harus butuh teman. Fahiyal harfu, maka yang seperti ini namanya adalah huruf. Itu huruf ma'ani. Contohnya adalah huruf jarfi. Maka huruf jarfi fa innahu la yufidu ma'nan yastaqillu bil mafhumiyati. Maka huruf jarfi semata-mata hanya dengan huruf jarfi, maka dia belum bisa menunjukkan sebuah makna yang bisa dipahami secara tersendiri. Bal la budda min wad'ihi fil jumlah. Tetapi dia harus kita masukkan, kita letakkan dia fil jumlah, fi jumlatin, dalam sebuah kalimat. Artinya dia harus dikasih teman, harus dikasih kata yang lain, baru kita bisa pahami, oh fi di sini maknanya adalah dzarfiyah, oh fi di sini maknanya adalah tentang, dan seterusnya. Maka untuk huruf jar, semisal huruf jarfi, maka kalau dia sendirian, maka dia masih menunjukkan makna yang banyak. Dan makna ini belum bisa kita kerucutkan. Ada fi yang maknanya di, ada fi yang maknanya di dalam, ada fi yang maknanya di atas, dan seterusnya. Masih menunjukkan banyak kemungkinan makna. Maka ini yang dimaksud dengan la tadullu ala maknan la yufidu maknan yastaqillu bil mafhumiyah. Nah, huruf jarfi ini belum bisa menunjukkan makna yang bisa kita pahami secara tersendiri, karena masih menunjukkan banyak kemungkinan makna. Nah, barulah kita kerucutkan, oh fi-nya di sini maknanya adalah di. Ketika kita sudah masukkan dia di dalam jumlah ataupun kalimat. Maka ada kalimatun tadullu ala maknan fi nafsiha, ada juga kalimatun tadullu ala maknan fi ghairiha. Ada kata yang dia menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, ada dua, isim dan fi'il. Ada juga kata yang menunjukkan atas makna, namun butuh teman, harus dimasukkan dalam kalimat atau konteks tertentu, maka itu adalah huruf, yaitu huruf ma'ani. Kemudian kita bicarakan tentang alamatul ismi, ciri-ciri isim. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, fa'amal ismu fa yu'rafu bi'al karrajuli wa bitanwini ka rajulin wa bil hadithi anhu kata idharabtu. Ibnu Hisham mengatakan, adapun isim, maka dia bisa diketahui dengan adanya al. Karrajuli, contohnya adalah pada kata ar-rajul. Kemudian ciri yang kedua, wa bitanwini, dengan adanya tanwin. Contohnya adalah rajulin.
Kemudian ciri yang ketiga, bil hadithi anhu. Terjemah bebasnya hadis anhu artinya adalah jadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Contohnya adalah tak fa'il pada fi'il dorobtu. Ya, dorobtu, saya memukul. Maka kata saya yang dilambangkan dengan tak fa'il pada dorobtu di sini, maka dia jadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Atau yang kita kenal dengan ya, isnad ilaih. Maka semua kata yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat, maka dia pasti isim. Maka itu adalah 3 ciri yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini. Pensyarah mengatakan iktasara al-musannifu, ya iktasara. Al-musannifu penulis yaitu Ibnu Hisham iktasara mencukupkan diri ala alamatil ismi duna ta'rifihi, menyebutkan ciri-ciri isim duna ta'rifihi tanpa beliau definisikan isim. Oke, Ibnu Hisham di sini hanya menyebutkan ciri-ciri isim tanpa menyebutkan definisi isim. Kalau tadi pada kasus kalimah kata, maka beliau kasih definisi, kasih ta'rif. Qaulun mufradun. Tapi ketika beliau sebutkan isim, maka beliau tidak definisikan isim. Beliau semata-mata menyebutkan ciri-ciri isim. Dan beliau hanya sebutkan juga cuma 3. Al, tanwin, dan ada. Maka di sini penulis mencukupkan diri menyebutkan ciri-ciri isim tanpa mendefinisikan isim. Li'anna hadha huwa alladhi yufidu at-taliba al-mubtadi'a. Karena hal inilah yang memberikan faedah kepada penuntut ilmu pemula. Jadi baca at-taliba di sini maf'ul bih dari kata yufid. Liyumayyiza, kita baca liyumayyiza karena lamnya di sini adalah lam kai, ya penasab. Liyumayyiza, li supaya yumayyiza dia bisa membedakan bainal asma'i wal af'ali, antara isim dan fi'il. Jadi kasih ciri-ciri tujuannya adalah supaya penuntut ilmu pemula itu bisa membedakan mana yang isim dan mana yang fi'il. Wattidahu dzalika bil alamati aktsaru min ittidahihi bit ta'arifi. Dan jelasnya isim dengan ciri-ciri itu lebih sering daripada jelasnya isim dengan definisi. Terjemah bebasnya, isim itu lebih sering diketahui dengan ciri-cirinya daripada diketahui dengan definisinya. Karena kadang-kadang definisi itu tidak bisa mewakili, kadang-kadang kita buat definisi, namun definisi ini meskipun dia mewakili, tapi bagi pembaca ini mungkin boleh jadi kurang jelas. Ini maksudnya apa definisinya? Ya, butuh disaroh lagi. Berbeda halnya kalau kita sebutkan ciri-ciri. Ya, meskipun ciri-ciri ini adalah bagian parsial dari sebuah hal. Ya, misalkan isim. Nah, isim itu ada yang bisa ditanwin, ada yang bisa di alif lam. Maka tanwin, alif lam, dan yang lainnya itu parsial. Kalau kita sebutkan satu saja, dia tidak bisa mewakili isim secara keseluruhan. Tapi manfaatnya adalah ketika kita sebutkan ciri-ciri itu lebih bisa mengerucut ke benda yang kita maksudkan, meskipun tidak mewakili semuanya. Misalkan ada 5 orang namanya, ada 5 orang. Kemudian kita tanya sama teman kita, siapa yang namanya Ahmad di antara 5 orang ini? Maka teman kita mengatakan yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata. Ternyata yang pakai kacamata ada 2 orang. Maka baru kita tanya lagi, ini ada 2 orang yang kacamata. Yang mana nih? Oh, yang kulitnya putih. Maka dengan kita sebutkan ciri-ciri itu lebih mudah bagi kita untuk mengerucutkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Daripada kita buat definisi, yang mana definisi ini kadang-kadang ya harus terpenuhi syarat definisi, dia harus jami' mani, dan ini susah. Sebuah definisi itu harus sifatnya jami', dia mengumpulkan semua kriteria yang tercakup dalam hal yang ingin kita mani, yang mencegah segala sesuatu yang tidak
tercover dalam hal yang kita ingin definisikannya, tidak dimiliki oleh hal yang ingin kita definisikan, dan itu susah. Oleh karena itulah, bagi penuntut ilmu pemula, para ulama seringnya membuat ciri-ciri tanpa mereka kasih definisi. Karena di sini digunakan atau ditujukan kepada polib mubtadi. Kembali ke permasalahan, maka isim itu lebih sering diketahui dari kita lihat ciri-cirinya daripada dari definisinya. Wa qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan bi al. Ciri yang pertama adalah dengan adanya al. Kita lihat nomor 1 berkaitan tentang masalah ini, itu masalah apakah kita baca al ataukah kita baca alif lam. Penulis pensyarah mengatakan di footnote nomor 1, hadat ta'biru aula min al alifi wal lami. Maka istilah al dengan kita baca al ini lebih utama, lebih baik daripada kalau kita bilang alif lam. Kenapa demikian? Alasannya adalah fa innahu la yuqalu fihal al-ha'u wal lamu. Karena tidak dikatakan untuk kata hal, kita katakan al-ha wal lam. Tapi kita bilangnya hal. Tidak kita bilang ha lam. Wala fi bal al-ba'u wal lamu. Dan tidak pula kita bilang untuk bal al-ba'u wal lam, ba dan lam. Fahakadahuna. Maka demikian pula lah di sini. Ala kulli hal di sini ringkasnya ada khilaf bainal ulama apakah dibaca al ataukah alif lam. Namun khilaf dalam masalah ini tidak perlu kita peruncing. Silakan baca al ataupun alif lam. Jadi yang pertama adalah bi al, dengan adanya al. Pensyarah mengatakan maksudnya adalah min alamatil ismil lati tumayyizuhu anil fi'li wal harfi dukhulu al alaih. Di antara ciri-ciri isim yang membedakannya dengan fi'il dan huruf adalah masuknya al padanya. Mithlu, contohnya adalah qadima al-musafiru. Mungkin ada beberapa diksi yang beda antara catatan saya dan catatan antum, tapi insya Allah intinya masih sama. Sehingga mungkin untuk yang beda-beda saya gunakan patokan untuk cetakan yang ada di cetakan yang saya miliki. Tapi insya Allah intinya sama. Cuman diksinya saja ataupun mungkin pengungkapannya saja yang mungkin berbeda, karena nampaknya ini sudah mengalami beberapa kali revisi untuk kitab Ta'jilun Nada. Contohnya adalah qadimal musafiru. Musafir itu telah tiba. Maka al-musafir di sini dia isim dengan ciri-ciri al. Fakalimatu musafirun atau fakalimatu musafirin, maka kata musafir dalam contoh kalimat qadimal musafir ismun, dia merupakan kategori isim. Bidalili dukhuli al alaiha, dengan adanya tanda al, dengan dalil masuknya al pada kata tersebut. Maka ciri yang pertama adalah al. Qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan ciri yang kedua adalah wabit tanwini, dengan adanya tanwin. Hadhihi al-alamatu tsaniyatu wa hiya tanwinu. Maka ini adalah tanda ataupun ciri yang kedua untuk isim, yaitu tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Definisi tanwin adalah nunun zaidatun. Nunun zaidatun. Sakinatun. Talhaqu al-akhirah. Lafdhan la khattan li ghairi taukidin. Definisi tanwin adalah nunun zaidatun. Dia adalah nun tambahan. Sakinatun, yang bersukun. Talhaqu, yang melekat. Al-akhirah, di akhir isim. Jadi dibaca al-akhirah di sini dia adalah maf'ul bih, mansub sebagai maf'ul bih. Talhaqu al-akhirah, dia melekat di akhir isim. Lafdhan, namun secara lafadz saja. Nunnya ini dibaca secara lafadz saja, la khattan, namun tidak dituliskan.
li ghairi taukidin, dan bukan untuk tujuan taukid. Nah, jadi ini contoh ta'rif yang jami' mani', yang dia mengumpulkan semua sifat yang dimiliki oleh kata yang ingin kita definisikan, dan mani', dan dia mencegah semua hal yang tidak termasuk dalam kata yang kita definisikan. Maka definisi tanwin adalah nun zaidah, nun tambahan, bukan nun asli. Dan nunnya ini sakinah, bersukun, bukan mutaharik, bukan berharokat, tapi bersukun. Kemudian letaknya di mana? Talhaq al-akhirah, dia melekat di akhir isim, bukan di awal ataupun di tengah. Namun lafdhon, dia cuma diucapkan saja. La khotton, tidak dituliskan. Nah, dalam penulisan nggak ada tuh nun sukunnya. Nah, tidak ada nun sukun. Nanti kita akan bicarakan. Nah, dia dilambangkan dengan pendobelan harokat. Nah, dengan fathatain, dhammatain, ataupun kasrotain. Yang kemudian kita bilang itu adalah tanwin. Maka tanwin ini hakikatnya adalah nun sukun zaidah. Nun sukun zaidah yang melekat di akhir isim, namun tidak dilafatkan, tidak ditulis, hanya saja dilafatkan. Kemudian li ghairi taukid, bukan untuk tujuan mentaukid kata. Karena ada nun sukun zaidah melekat di akhir kata, dan dia fungsinya adalah mentaukid, yaitu nun taukid khafifah. Ingat, nun taukid ada dua, nun taukid tsaqila, ada nun taukid khafifah. Taukid tasdid, nun taukid khafif disukun. Misalkan kata yaktubu, saya lekati nun taukid tsaqilah, maka menjadi yaktubanna, dia benar-benar sedang menulis. Bisa pula dilekati nun taukid khafifah disukun, maka menjadi yaktuban, dia benar-benar sedang menulis. Maka ada nun taukid, ada nun sukun, ada nun sukun, kemudian dia statusnya zaidah, tambahan pada kata, kemudian diletakkan di akhir kata, namun tujuannya adalah untuk mentaukid kata, maka namanya adalah nun taukid khafifah. Adapun tanwin, yang membedakan antara tanwin dengan nun taukid khafifah itu adalah tadi li ghairi taukidin. Nah, tujuan nunnya di sini bukan untuk taukid. Kalau nun taukid khafifah, dia untuk taukid. Maka ini adalah di antara contoh definisi yang jami' mani'. Nah, dia mengumpulkan semua sifat yang dimiliki oleh kata yang ingin kita definisikan, dan mani' mencegah semua hal yang tidak terdapat pada kata yang ingin kita definisikan. Dan untuk membuat definisi seperti ini itu sulit. Contohnya adalah dalam kalimat ja'a Khalidun ra'aitu Khalidan marartu bi Khalidin. Ja'a Khalidun, Khalid telah datang. Kemudian ra'aitu Khalidan, saya melihat Khalid. Marartu bi Khalidin, saya melewati Khalid. Ya, marartu bi artinya saya melewati, atau saya berpapasan dengan Khalid. Wa makna zaidatun, nah, kita baca makna, bukan maknan. Nah, ini bukan, ini berbeda dengan yang tadi ya. Betul, ini sama. Makna, ini dia isim maksur. Kalau alif lamnya bilang kita tanwin. Cuman kasusnya di sini adalah kita idhofahkan. Wa makna zaidatun. Jadi kata maknanya di sini mudhof, kemudian kata zaidah mudhof ilaih. Hanya saja di sini karena zaidahnya ini merupakan kutipan dari definisi. Tadi kita definisikan tanwin dengan nunun zaidatun. Nah, jadi kata zaidatun di sini dia kutipan dari definisi, dan kutipan biarkan apa adanya. Maka meskipun dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih, ya tetap kita baca zaidatun, karena ini tujuannya adalah mengutip. Namun ada juga pilihan yang kedua, boleh kita anggap kata zaidah ini betul-betul mudhof ilaih dari kata makna, maka nggak masalah kalau kita baca wa makna zaidatin. Boleh. Ada dua pilihan. Silakan mau pilih yang mana. Kalau kita anggap kata zaidah ini adalah kutipan dari definisi, maka kita pertahankan baca zaidatun. Wa makna zaidatun.
atau boleh kita statuskan dia mudhaf ilaih langsung dari kata makna, maka kita definisikan wa makna zaidatun. Wa makna zaidatun, dan makna ataupun maksud dari zaidah di sini, tambahan di sini adalah laisat min asli binyatil kalimati. Dia bukan merupakan asal dari bangunan kata. Wala min hurufiha al-asliyati, dan tidak pula termasuk huruf aslinya. Ya intinya tambahan. Bukan termasuk dalam huruf asli penyusun isim tersebut. Wa qauluna, dan perkataan kita maksudnya adalah definisi yang tadi disampaikan oleh pensyarah untuk tanwin. Ini masih membicarakan tentang tanwin. Definisi tanwin tadi kita sampaikan, tanwin ini lafdhon la khatton. Nun sukunnya ini lafdhon, dilafatkan, la khatton, tidak dituliskan. Apa maksudnya ai? Ai, ya-nya sukun. Ai maksudnya adalah lil istighna'i anin nuni. Lil istighna'i anin nuni. Kalau terjemah letterletnya, tidak memerlukan nun. Tidak memerlukan nun. Istighna'an artinya tidak perlu. Terjemah bebasnya, tidak perlu menuliskan nun. Tidak perlu menuliskan nun tersebut bitikroril harokati, karena sudah diulang harokatnya. Maka harokat yang double pada akhir isim yang menandakan tanwin itu sebenarnya adalah ganti dari nun sukun. Maka tikrol harokah yang terjadi pada akhir isim, maka ini adalah sebagai konsekuensi dari nun sukun yang tidak ditulis. Maka tidak perlu menuliskan nun, cukup untuk mengulang harokatnya. Fayakunu akhirul ismi dhammatain, sehingga akhir dari sebuah isim itu boleh jadi dhammatain, dua dhammah, au fathatain atau dua fathah, au kasrotain atau dua kasroh. Maka ini dimaksud dengan lafdhan la khatton, ya, nunnya itu cuma diucapkan, tidak dituliskan, karena sudah digantikan oleh pendobelan harokat. Ibnu Isa mengatakan, ciri yang ketiga adalah bil hadithi anhu. Yang tadi kita sampaikan, yang dimaksud dengan hadith anhu adalah menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Ai maksudnya adalah tatahaddatsu anil ismi. Engkau bicarakan isim tersebut dalam kalimat. Engkau jadikan isim tersebut pokok kalimat. Wa tadummu ilaihi matatimu bihi al-faidatu, dan engkau tadummu ilaihi tambahkan padanya atau berikan keterangan pada isim tersebut dengan sesuatu yang menyempurnakan, sesuatu yang bisa menyempurnakan faidah. Itu menyempurnakan informasi yang menerangkan bagaimanakah isim tersebut. Qaulika, contohnya adalah engkau katakan dakhala asimun, asim masuk. Fa asimun ismun, maka kata asim ini adalah isim. Li'annaka qad haddatsta anhu bid-dukhul. Ya, karena qad haddatsta anhu bid-dukhul, karena engkau ceritakan bahwasanya dia, yaitu si asim ini masuk. Asim masuk. Maka yang jadi pokok pembicaraan utama dalam kalimat itu adalah si asim. Asim kenapa? Dakhala, masuk. Maka masuk, yaitu kata dakhala di sini, dia adalah keterangan tambahan untuk menerangkan si asim ini bagaimana. Maka semua kata yang jadi pokok pembicaraan, yang bisa jadi pokok pembicaraan dalam kalimat, maka dia pasti isim. Adapun yang namanya fi'il, nah fi'il ini bukan sesuatu yang bisa jadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Karena fi'il ini sifatnya adalah memberikan keterangan atau keadaan tambahan pada isim yang jadi pokok dalam kalimat. Fa'ayu kalimatin, maka kata apapun, tatahaddatsu anha, yang engkau bicarakan dia dalam kalimat, maksudnya adalah yang engkau jadikan pokok pembicaraan dalam kalimat, fahiya ismun, maka dia adalah isim. Wa huwa makna qaulihim, dan inilah makna perkataan mereka, yaitu para ulama nahwu. Para ulama nahwu istilahkan ciri-ciri ini dengan al-isnadu ilaih.
Maka ini adalah perkataan para ulama nahwu, mereka istilahkan dengan isnad ilai. Apa maksudnya? Bimakna antan siba ilaihi matahsulu bihil faidatu. Maknanya adalah engkau nisbatkan padanya, engkau tambahkan padanya, yaitu pada isim yang jadi pokok pembicaraan utama dalam kalimat tersebut, matahsulu bihi al faidah, sesuatu ataupun kata yang terwujud dengannya faidah, yaitu informasi. Contohnya tadi ja'a Asim, yang jadi pokok pembicaraan adalah Asim. Maka dari Asim ini kita tambahkan keterangan, yaitu ja'a. Sehingga timbullah faedah yang sempurna ataupun informasi yang sempurna dari kalimat tersebut. Maka ini dimaksud dengan isnad ilai. Terjemah bebasnya jadi pokok pembicaraan utama dalam kalimat. وهذه العلامة الثالثة وهي من أنفع العلامة للاسم. Maka ini adalah ciri isim yang ketiga, yaitu isnad ilai tadi yang diistilahkan oleh Ibnu Hisham dengan bil hadithi anhu, jadi pokok pembicaraan utama dalam kalimat. Wahya min anfa'il alamati lil ismi, dan ini merupakan ciri yang paling bermanfaat untuk isim, ciri yang paling utama untuk isim. Wabiha, dan dengan ciri tersebutlah, yaitu dengan isnad ilaih tersebutlah, ustudillah alasmi untuk semisal pada kumtu, saya berdiri. Maka taknya di sini dia merupakan dhamir, dan dhamir ini termasuk dalam kategori isim. Apa alasan kita masukkan dhamir dalam kategori isim? Karena isnad ilaih, karena dia bisa jadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Li'anna dhamaira, karena dhamir, la taqbalu ayya alamatin, la tidaklah taqbalu, dia bisa menerima ayya alamatin, ciri-ciri apapun, min alamatil ismil ukhra, dari ciri-ciri isim yang lain. Ya, maka tadi disebutkan 3 ciri-ciri oleh Ibnu Hisham. Yang pertama adalah al, yang kedua tanwin, yang ketiga adalah al hadis an atau isnad ilai, atau yang tadi kita sampaikan jadi pokok pembicaraan utama dalam kalimat. Maka di antara 3 ciri tersebut dikatakan oleh pensyarah yang anfa, yang paling bermanfaat, maksudnya adalah yang paling utama, itu adalah ciri yang ketiga, yaitu hadis anhu atau isnad ilai. Kenapa? Karena bisa dijadikan alasan untuk semua isim. Bisa dijadikan alasan untuk semua isim. Baik isim dhamir ataupun isim dhahir ataupun isim yang lain. Berbeda dengan ciri-ciri yang lain. Al. Dhamir nggak bisa ada alnya. Tanwin, dhamir nggak bisa ada tanwinnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pensyarah di sini, yang namanya dhamir itu tidak bisa menerima ciri-ciri isim yang lain kecuali satu ciri-ciri saja, yaitu al hadis anhu atau isnad ilaih tadi. Kemudian kita baca tadi la taqbalu ayya alamatin, dibaca ayya mansub sebagai maf'ul bih. Faqad iktasara al-musannifu ala hadhihi al-alamati ats-tsalathi li'annaha ashharu wa awdahu min ghairiha. Maka musannif yaitu Ibnu Hisham iktasara mencukupkan menyebutkan 3 ciri-ciri tadi karena 3 ciri-ciri tadi merupakan ashhar wa awdah min ghairiha, ciri-ciri yang paling masyhur, yang paling terkenal, wa awdah, dan yang paling jelas, min ghairiha, daripada ciri-ciri yang lain. Baik, ada footnote nomor 1, namun footnote nomor 1 ini akan kita baca di pertemuan berikutnya saja insyaallah ta'ala. Kita cukupkan pembahasan kita pada hari ini tentang macam-macam isim dan juga 3 ciri macam-macam kata, kemudian 3 ciri isim yang disampaikan oleh penulis di sini. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.